Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya.
persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu, Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
Bapak Ibu, setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, karena Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagimu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kita boleh kemenangan, kita boleh pengharapan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, bagiku selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan, Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, bagiku selamanya.
Hanya di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan kami Tuhan terus bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus, terus melekat mendekat Yesus, mencintai Tuhan akan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kiranya Kau yang pimpin hamba-Mu yang menyampaikan, Kau yang pakai mulut lidah hamba-Mu bila menjadi berkat buat setiap kami para jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kalau kita boleh kembali berbakti pada hari ibadah, hari Minggu, harinya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Pagi ini saya beri judul renungan firman Tuhan ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Tidak perlu dijelaskan. Kita semua tahu apa artinya. Betapa pentingnya saudara untuk kita memiliki kerendahan hati ini. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, ayat yang baru saya baca merupakan suatu pengumuman. Pengumuman dari Allah sendiri. Kepada siapa? Kepada manusia. Bukan sekelompok orang. Bukan yang hanya beragama Kristen, no. Semua. Dikatakan, hai manusia. Di kolong langit ini. Di seluruh dunia. Apa pengumuman Allah bagi manusia yang ada di atas muka bumi ini? Dilanjutkan dengan berkata, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Jadi Allah sudah memberitahukan kepada kita sebagai manusia apa yang baik. Lanjut. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Saya garis bawahi kata dituntut. Saudara, bukan lagi diminta. Bukan diminta, tapi dituntut. Saudara tahu apa arti kata tuntut? Saya nggak perlu jelaskan. Jadi ini merupakan tuntutan Allah bagi kita. Apa tuntutannya? Selain berlaku adil. Jadi nggak boleh curang. Harus adil. Apalagi? Mencintai kesetiaan. Wah, ini penting saudara. Setia. Suami wajib setia kepada istri. Istri harus setia kepada suami. Demikian juga anak-anak terhadap orang tua. Para pelayan harus setia. Pegawai harus setia. Orang yang gak setia gak laku. Di dunia saja gak laku. Coba kalau ada seorang pegawai yang datangnya semaunya, jamnya pun semaunya, seenaknya, pasti dipecat. Kesetiaan ini sangat penting dan ini yang Allah harapkan dari kita. Berlaku adil, mencintai kesetiaan.
Suami harus setia terhadap istri, demikian juga sebaliknya. Dan selanjutnya dikatakan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, ini pengumumannya, saudara. Bagi saudara dan saya, termasuk saya. Pengumuman dari surga, dari Allah sendiri. Bukan pendeta, bukan nabi, Allah berfirman melalui Nabi Mika. Saya teringat kepada peristiwa ketika Yesus lahir. Ada juga pengumuman, saudara, dari surga. Malaikat khusus turun di dalam Injil Lukas 2 dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang atau bagi manusia yang berkenan kepadanya. Pengumuman waktu Yesus lahir. Damai sejahtera di bumi. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Manusia, tidak sekelompok orang, bukan semua yang benar-benar mengasihi Tuhan. Yesus lahir bagi kita. Damai sejahtera di bumi, bukan di surga, di bumi. Nikmati yang sudah diumumkan oleh Allah, yang sudah diberikan melalui Yesus yang lahir, yang adalah Raja Damai. Dan gak ada yang melebihi dia. Dia Raja Damai. Waktu dia lahir, ada pengumuman juga dari surga. Damai di bumi bagi semua orang, bagi manusia yang berkenan padanya. Baik, sekarang kita lanjutkan, saudara. Berbicara tentang kerendahan hati ini. Tatkala Yesus dilahirkan dalam dunia dan mengawali pelayanannya, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan, Matius 11 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kembali undangan langsung dari Yesus bagi kita semua. Yesus berkata, marilah kepadaku, bukan orang lain. Mari kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukankah ini keadaan kita sebagai manusia? Kadang-kala kita merasa beban berat, letih lesu, capek. Saya sendiri pernah mengalaminya. Saudara semua pernah. Letih lesu, capek. Pulang kerja capek. Ya, belum pikul beban rumah tangga. Beban, saudara. Kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang kita dengar banyak istilah, waduh bisnis lagi lesu. Semua lagi lesu. Lalu kita mau kemana? Bagaimana? Jangan khawatir, saudara. Di sekitar kita bisnis boleh lesu. Waduh, berat. Tapi kita harus datang kepada Yesus. Yesus jawaban. Yesus jawaban bagi segala sesuatu. Ada lagunya, Yesus Kristus jawaban. Dalam segala hidup kita, dalam segala masalah kita. Lalu Yesus melanjutkan dengan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kata kelegaan ini di dalam bahasa Inggris dipakai kata rest, istirahat. Aku akan memberikan istirahat kepadamu. Waduh,
Saudara tahu apa arti kata istirahat? Betapa enak, saudara. Kalau kita bisa istirahat, ya, bukan main, enak sekali. Saya pernah malah mengalami itu waktu masih muda, jalan kaki ke Pujon waktu baru mulai mengawali pekerjaan Tuhan di sana, membuka gereja di situ, jalan kaki bersama dengan ibu saya lewat jalan kecil naik, capek. Begitu ada satu kolam gitu ya, air gitu, kita langsung masuk cuci kaki. Duduk di batu yang besar yang ada di... Oh, betapa enaknya, lega. Bisa duduk istirahat. Setelah jalan kaki naik terus sampai ke Pujon. Kita tahu apa artinya istirahat. Saya dengar seorang ibu masih muda di Bali. Dia tinggal di daerah yang sangat ketat, macet. Punya 3 anak. Tiap pagi bangun pagi, siapkan sarapan buat anak 3, bawa mereka ke sekolah. Pulang dari sekolah, siapkan sarapan untuk suami yang kebetulan juga kurang sehat. Begitu terus tiap hari sampai satu ketika dia berkata dia gak kuat. Begitu pulang dari antar anak-anak sekolah, dia tergeletak di tempat tidur. Dia rebahkan diri di tempat tidur dan langsung tutup mata istirahat. Capek. Itu keadaan dunia. Kita hanya mendapatkan dan bisa mendapatkan istirahat di dalam Yesus. Come unto me. Mari datang kepadaku. Aku, bukan orang lain, akan memberikan istirahat bagimu. Kelegaan. Lanjut, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang, rumah tangga tenang, jiwa kita tenang. Ya, enak saudara, ada ketenangan bagi jiwa kita. Ada kelegaan yang kita tidak bisa dapat di tempat lain selain di bawah kaki Yesus. Di dalam hadirat Yesus Kristus ada ketenangan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Lanjut, Yesus yang berkata, ayo belajar daripadaku. Karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Dia bukan sekedar undang dan minta kita belajar daripada dia. Mari kita baca saudara bagaimana Yesus sendiri memberikan teladan hidup. Kita baca itu di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 dan ayat 15. Yohanes 13 ayat 14 dan 15, demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bayangkan saudara, Yesus yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru dari murid-muridnya. Dia jongkok ambil baskom, cuci, basuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan yang paling hina. Membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang adalah Tuhan dan guru. Dia memberikan teladan hidup tentang kerendahan hati yang ada padanya. Siapa kita untuk tidak bisa merendahkan diri kepada sesama, amat terlebih di hadapan Tuhan. Mari saudara, ini kewajiban, dituntut supaya kita memiliki kerendahan hati. Selain dari itu saudara, selain memberikan teladan,
Yesus dikatakan lagi, kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saudara, kata hendaklah di sini berarti kita ini harus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, saudara. Jadi ini keharusan, kita harus memiliki sifat yang sama. Bahasa Inggris memakai istilah your attitude. Berarti perilakumu itu loh. Sikap kita setiap hari harus sama seperti Kristus. Pikiran, perasaan. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia menjadi hamba, manusia dan menjadi hamba. Pekerjaan yang paling hina, menjadi hamba. Bukan sekedar itu, dia taat. Dikatakan di sini taat sampai mati. Bahkan dikatakan di sini bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa ditekankan sampai mati di kayu salib? Tahukah saudara, mati di salib itu merupakan kematian yang paling hina, paling rendah. Ada ayatnya, Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kutuk. Ditekankan di sini, bukan sekedar mati sebagai manusia, tapi mati di salib. Tidak ada kematian yang lebih rendah daripada mati di salib. Ada hukuman yang lain zaman dulu ya, yaitu dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang bersalah lah. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Wanita yang ditemukan berzina dibawa Yesus, ayo lempar batu. Itu hukuman. Masih lebih ringan dilempari batu. Tetapi mati di kayu salib, waduh, sangat hina. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Luar biasa. Dan itu Yesus terima semua. Dia memberikan teladan hidup yang luar biasa. Siapakah kita untuk tidak memiliki kerendahan hati? Jangan sekali-kali merasa dirimu, wow, I am somebody. Justru kita harus berkata, aku ini bukan apa-apa. I am a nobody. Aku ini bukan apa-apa. Mari miliki kerendahan hati yang sangat penting dalam hidup kami. Sesuai dengan Yesus. Ini merupakan perintah saudara, Filipi 2. Sikapmu, your attitude harus. Bukan tawaran. Bukan permohonan harus, keharusan. Sikapmu itu loh sehari-hari harus seperti Yesus. Penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ada buah-buah roh di dalam. Sekarang mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose 3
ayat 12. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, saya ulangi ya. Ayat ini berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah. Saudara, ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan oleh siapa? Oleh Yesus, darah Yesus. Dikasihi siapa? Yesus. Yang dikuduskan, yang dikasihinya, dikasihi oleh Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan, ya, sebagai orang pilihan Allah dan yang dikasihi dan yang dikuduskan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahasa Inggris memakai kata put on. Ya, sama seperti kita pakai pakaian. Tiap hari kita ganti, bukan? Habis mandi, pakai baju baru tiap hari. Nah, gitu firman Allah berkata, mari tiap hari pakai. Jangan ditinggalkan. Kita harus pakai pakaian. Put on, pakai tiap hari. Bagaikan kita pakai pakaian. Apa ini? Yaitu kesabaran, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Nah, ini semua, saudara, adalah buah-buah roh. Kalau kita izinkan hidup kita dipimpin oleh roh Allah tiap hari, maka ini yang akan mengalir keluar, buah-buah roh. Selanjutnya kita baca masih di dalam Kolose tadi, yaitu Kolose pasal 3. Sekarang kita mundur ke belakang ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, dan mengenakan manusia baru. Saudara, kata manusia baru di dalam bahasa Inggris ayat ini berkata, and put on brand new, baru grace. Nah, itu brand new, baru grace. Jadi tiap hari kita pakai pakaian yang baru, grace. Waduh, kita suka pakai baju baru. Semua orang suka, gak usah ditanya. Gak pria, gak wanita lebih sama, suka. Gak ada yang gak suka baju baru, grace. Bukan baju bekas. Nah, ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Brand new. Ya. Dan mengenakan manusia yang baru, yang semakin serupa dengan Yesus. Jadi kita diberi buah-buah roh. Mengenakan manusia baru, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bukankah waktu kita diciptakan sebelum Adam berdosa, manusia diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Rupa dan gambar Allah ada pada kita. Tapi dosa merusak. Dosa nenek moyang kita. Tapi Yesus datang, lahir dalam dunia sebagai manusia, mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita. Menebus kita. Ya, dari cengkeraman iblis. Dari hidup yang lama. Jadikan kita ciptaan yang baru. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup baru. Hidup yang lama dibuang, gak ada lagi. Hidup baru tiap hari pakai. Baru grace. Ya, itu semua kita peroleh di dalam Yesus, gak usah bayar.
Kita berani beli baju yang mahal. Tetapi di dalam Kristus gak usah dibeli, tinggal pakai. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru. Makanya waktu Nikodemus datang pada Yesus pada malam hari, apa yang wajib kami lakukan untuk mewarisi kerajaan surga? Yesus menjawab, hendaklah kamu dilahirkan baru. Dilahirkan baru, maka kamu akan melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kita. Gak usah susah payah. Kita tinggal pasrah kepada Tuhan. Pasrah memberi hidup kita kepada Roh Kudus. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Maka pasti yang mengalir keluar itu ya, buah-buah yang luar biasa. Sikap karakter kita yang begitu indah ya, sesuai dengan firman Allah. Sekarang contoh orang yang rendah hati. Mari kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud yang diangkat menjadi raja, menggantikan Salomo. Ketika dia diangkat menjadi raja, pada akhir hidupnya dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Aku ini bukan apa-apa, kok engkau begitu berkenan. Engkau mengangkat aku jadi raja. Kerendahan hati Daud luar biasa. Dan tahukah saudara, Allah memuji kerendahan hati Daud. Itu terbukti di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Tidak perlu dibaca. Kisah Rasul 13 ayat 22. Allah sendiri yang berfirman tentang Daud. Jadi bukan pendeta, bukan manusia, bukan gereja. Allah. Tentang Daud dikatakan, Allah berfirman, aku telah menjumpai Daud, anak Isai, seorang yang sama seperti hatiku. Waduh, luar biasa. Hati Daud itu sama seperti hati Allah. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita semua. Hatinya luar biasa. Allah pamer tentang Daud. Karena Samuel masih menangisi Saul, raja pertama orang Israel. Allah langsung berkata, aku telah berjumpa, telah menemukan seorang yang bernama Daud, anak Isai, yang hatinya sama seperti hatiku. Mari saudara kita berdoa, Tuhan berikanlah aku hati seperti hatimu. Ada lagu-lagu bagus kita sering menyanyi, berikanku hati seperti hatimu. Hanya sekedar menjadi lagu yang kita menyanyikan. Ini bukan sekedar lagu, kita harus menjadikan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Lain lagi contoh yang lain di dalam Alkitab, seorang yang rendah hati terdapat di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira, hamba perwira yang datang pada Yesus. Mohon Yesus menyembuhkan hambanya. Yesus berkata, oke, aku akan datang. Tapi perwira itu berkata, tidak perlu datang. Aku gak layak. Karena aku ini juga punya banyak hamba. Aku berkata, ayo pergi ke sana, dia akan pergi. Datang kemari, dia akan datang. Katakan saja, speak the word. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku itu akan sembuh. Yesus kagum, saudara, akan iman perwira ini.
Sehingga Yesus berkata, aku belum pernah berjumpa dengan orang yang memiliki iman. Tidak di Israel pun enggak. Ini perwira yang enggak mengenal Tuhan. Tapi mempunyai iman yang luar biasa. Sehingga Yesus memuji dan Yesus langsung berkata, pulanglah. Sebagaimana engkau katakan, hambamu itu sembuh. Dan benar sembuh. Kerendahan hati sangat penting. Yang berikut saudara, contoh yang lain, dan ini yang terakhir, contoh yang terakhir. Matius pasal 15, ayat yang ke-27 dan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya ingin jelaskan sedikit saudara. Wanita Sirafoniki ini datang pada Yesus berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, anakku perempuan dirasuk setan. Yesus gak gubris, didiemin, dianggap angin. Sampai murid-muridnya marah, suruh diem perempuan itu. Tapi perempuan itu gak mau, dia malah berteriak, ya Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang dikatakan Yesus ini yang baru saya baca tadi? Tidak layak memberi roti anak-anak kepada anjing. Dengan kata lain, wanita ini dianggap anjing. Ya enggak? Tidak wajar roti anak-anak diberikan pada anjing. Kasar ya. Tapi Yesus sedang menguji. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Namun anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa. Akhirnya Yesus langsung memuji dan berkata, hai perempuan, besar imanmu. Jadilah kepadamu sebagaimana engkau inginkan. Jadi dari dianggap angin, berikut dianggap anjing, dia tidak peduli, dia terus saja. Akhirnya betapa luar biasa. Ya, lebih naik. Langsung dikatakan, hai perempuan, besar imanmu. Jadilah kepadamu sebagaimana kau kehendaki. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan benar, anaknya sembuh seketika itu juga. Mari saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Untuk memiliki kerendahan hati yang sangat penting. Sekarang saya berikan sedikit contoh tentang kesombongan. Nih, ya bertentangan dengan kerendahan hati, sombong. Mari, apa yang dikatakan firman Tuhan? Gak banyak, saya akan berikan sedikit saja. Kesombongan. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-33b, dikatakan di sana, kerendahan hati mendahului kehormatan. Renungkan baik-baik, kerendahan hati mendahului kehormatan. Berikut, Amsal 16 ayat 18. Kesombongan mendahului kehancuran atau kebinasaan, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tidak bisa ganggu gugat. Ini sudah pasti. Firman Allah berkata, kesombongan mendahului kehancuran, kebinasaan. Kesombongan dan tinggi hati merendahkan, bahkan mendahului kejatuhan. Saudara, saya pernah melihat sendiri. Ya, mata kepala. Berapa puluh tahun. Orang yang begitu sombong. Benar-benar hancur. Hancur.
Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Makanya mari kita camkan baik-baik. Ya, kesombongan mendahului kehancuran atau kebinasaan, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Terakhir, Amsal 22 ayat 4. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, luar biasa. Berkat kerendahan hati, ya, mendatangkan apa? Kekayaan. Siapa yang nggak mau? Semua orang perlu mencari kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 3 hal yang perlu. Wes nggak usah dicari. Pokoknya miliki hati yang rendah, beres. Ya. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Makanya nggak ada istilah gila hormat. Banyak orang, apalagi zaman dulu, ya gila hormat. Saya kenal seorang saudara, marah malah, datang doang laporan. Waduh, saya nggak suka orang itu. Tiap kali saya datang nggak pernah mau sampaikan selamat pagi atau memberi salam. Marah. Gak perlulah kita gila hormat. Miliki hati yang rendah, maka dengan sendirinya kita dihormati orang, dikasihi orang, ya. Kita akan memiliki kekayaan, kehidupan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan. Dengan iman, haleluya. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan, haleluya. Oh, sungguh heran jamahan Tuhan, haleluya. Jesus. Di antara umat-Mu Tuhan, ada yang menderita sakit yang Engkau tahu keadaan mereka. Kaulah penyembuh kami, Kaulah Tuhan kami. Mari ya Tuhan, pagi ini hamba-Mu berdoa. Jamahlah umat-Mu satu persatu. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah tubuhnya Engkau kuatkan Tuhan. Karena ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingat akan mereka yang mohon bantuan doa, yang ada yang akan dioperasi pada hari Senin. Engkau jamah Tuhan, Kau tabib kami yang besar. Haleluya.
Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.